Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Di hari Minggu ini Mbak Tina akan memulai sekolah minggu ditemani Dek Fai dan ada Dek Mika. Lalu diiringi musik oleh Mas Iel. Adik-adik di rumah sudah siap semuanya? Disiapkan Alkitabnya. Kita mau sama-sama memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Karena hari ini adalah hari Minggu yang sangat bahagia, kita bisa sama-sama memuliakan nama Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Sama-sama berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan boleh beri yang pagi yang indah ini untuk kami memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkati sekolah minggu kami pada hari ini. Tuhan tuntun dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Setelah kita tadi sudah berdoa, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Kasih Tuhan Yesus tidak akan pernah berhenti seperti sungai yang mengalir. Selanjutnya kita akan nyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Siapkan Alkitabnya, kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bu Christine. Shalom anak-anakku, selamat pagi. Ya, semuanya ceria ya hari ini ya. Sekarang hari Minggu, sekolah Minggu masih online ya. Sudah disiapkan Alkitabnya. Ya. Kita akan membuka Alkitab kita. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan ya. Kita akan
eh, membaca Alkitab. Coba disiapkan dulu dari kitab Yunus. Ya, kitab Yunus ini perjanjian lama atau baru anak-anak? Oh, perjanjian lama, pinter ya. Kita akan buka kitab Yunus 3 ya, kitab Yunus 3 ayatnya 1 sampai dengan 10. Ya, akan Bu Christine bacakan ya. Anak-anak sudah siap? Sudah ketemu semuanya? Ya, sudah? Oke, sekarang mau saya bacakan kitab Yunus 3 ayat 1 sampai dengan 10. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikian firman Tuhan. Anak-anak, kalian sudah tahu tentang cerita tentang Yunus ya, tentang Yunus yang mana diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi kota Niniwe ya. Kota Niniwe ini sebenarnya para penduduknya atau masyarakatnya itu tunduk akan Tuhan, tunduk akan firman Tuhan. Tetapi di dalam perjalanan anak-anak ya, masyarakat Niniwe ini akhirnya tidak patuh kepada Tuhan. Hanya kejahatan yang mereka lakukan ya. Mereka melakukan kejahatan ya anak-anak ya, seperti perampokan, pembunuhan ya, kemudian ada sihir, waktu itu masih ada ya tentang sihir. Kemudian yang paling parah anak-anak, mereka itu tidak mau bekerja tetapi hanya mengandalkan untuk merampas harta orang lain. Maka Nabi Yunus inilah yang diutus oleh Tuhan untuk
eh, memberitahukan kepada Niniwe bahwa Tuhan akan membinasakannya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus anak-anak? Ya, Nabi Yunus ternyata tidak mau datang ke Niniwe, tetapi datang ke Tarsis anak-anak. Nah, waktu itu Tuhan mengguncangkan perahu atau kapal besar yang ditumpangi oleh Yunus, ya. Akhirnya kapten kapal tahu pasti ada orang yang berdosa di dalam sini. Nah, ternyata siapa penumpangnya yang berdosa? Yunus tidak takut atau tidak taat kepada Allah. Dia tidak pergi ke Niniwe tetapi pergi ke Tarsis. Akhirnya dibuanglah Yunus dan akhirnya apa yang terjadi anak-anak? Tahu ya? Nah, Yunus dimakan oleh ikan yang sangat besar. Coba anak-anak bisa membayangkan tidak? Kalau kita, kamu ya, kalian itu masuk di dalam perut ikan, seperti apa ya jadinya? Seperti yang Yunus ini, seperti Yunus yang di dalam perut ikan. Nah, akhirnya Yunus baru sadar, Yunus bertobat dan akhirnya mau diutus oleh Tuhan untuk datang ke mana tadi? Niniwe, ya toh? Nah, akhirnya datanglah Yunus di Niniwe memberitahukan tentang firman Tuhan itu, ya. Nah, firman Tuhan datang kepada Yunus tadi yang kedua kalinya, ya. Seperti ini, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan beritakan apa yang aku perintahkan kepadamu. Ini perintah Tuhan kepada Yunus, ya. Nah, anak-anak, ketika Raja Niniwe mendengar kabar yang diberitakan oleh Yunus itu bahwa Allah akan membinasakan, ya anak-anak ya, maka raja itu bangun dari tahtanya, ya, kemudian melepaskan jubahnya. Nah, anak-anak tahu kalau seorang raja itu kan jubahnya pasti bagus sekali, ya, penuh dengan gemerlapan. Nah, raja ini sampai mau melepaskan jubahnya anak-anak, kemudian memakai kain kabung sebagai tanda pertobatan. Apa itu kain kabung anak-anak? Kalau zaman sekarang mungkin anak-anak kalau lihat ada yang meninggal itu memakai kain hitam, ya. Kain hitam ini merupakan lambang perkabungan. Lah, kalau dulu di Niniwe ini kain kabung ini terbuat dari bulu domba tapi hitam, kasar, ya. Yang mana untuk dipakai saja tidak nyaman anak-anak. Nah, ini dipakai tidak nyaman. Nah, sang raja melepaskan jubahnya ini, ya, untuk memakai kain kabung sebagai tanda pertobatan. Sang raja pun memerintahkan seluruh lapisan masyarakat atau rakyatnya untuk memakai juga kain kabung, ya, yang tadi terbuat dari bulu domba yang hitam kasar, ya. Kemudian duduk di atas abu. Abu ini melambangkan sebuah kehancuran, ya, seperti itu. Maka di situ para rakyatnya duduknya di atas abu. Tidak hanya masyarakatnya anak-anak, ternyata hewan yang ada di sana juga diminta untuk bertobat. Hewannya saja diminta untuk tidak makan rumput dan tidak boleh minum. Nah, itulah anak-anak ya. Sampai segitunya pertobatan
Raja Niniwe dan rakyat di sana yang telah melakukan kejahatan ya, yang tadi sudah Bu Christine sebutkan, kejahatan apa yang mereka lakukan, yaitu merampok, membunuh, bahkan sampai kalau zaman sekarang mungkin ada tenung ya, semuanya dilakukan ya. Setelah Nabi Yunus ke sana, nah ada pertobatan dari yang jahat tadi, semua rakyatnya, bahkan hewan di sana diminta oleh raja untuk mengenakan kain kabung dan berpuasa ya, doa dan puasa dan betul-betul bertobat kepada Allah. Nah, anak-anak, sekarang coba dari anak-anak sendiri, mungkin ada ya di antara kalian yang pernah melakukan kejahatan. Mungkin dengan temannya, mungkin di rumah dengan saudaranya, kakaknya, adiknya ya. Kejahatan itu bermacam-macam. Mungkin di sekolah, anak-anak, nah ini yang sering dilakukan, suka menyontek. Di rumah mungkin membentak-bentak orang tua, tidak taat dengan orang tua, suruh belajar mungkin ya malah lari ke sana kemari, itu juga merupakan salah satu kejahatan kalian ya. Lah mungkin minta sesuatu harus diberikan kepada orang tua, padahal orang tua mungkin saat ini belum bisa memberi, kemudian memaksa, membentak-bentak ya, seperti itu. Di waktu bermain dengan temannya di rumah, nah mungkin ada yang berantem, lah itu juga suatu kejahatan ya. Anak-anak coba mulai sekarang, anak-anak coba bertobat ya. Mengakui kesalahannya masing-masing untuk kedepannya semakin baik atau lebih baik lagi, nurut sama orang tua, sama guru, mungkin juga dengan temannya itu rukun ya. Nah, anak-anak yang karena apa anak-anak? Anak-anak yang anak-anak Kristen ya, anak-anak murid-murid Tuhan Yesus itu anak-anak yang membawa damai ya. Bawalah damai di tengah-tengah, mungkin di sekolah, di keluarga, maupun di tengah teman-temannya yang bergaul di masyarakat ya. Tunjukkan itu kepada teman-teman kalian. Tunjukkan ya, kebaikan kalian akan terpancar di situ. Nah, anak-anakku sekalian, saat ini kita masih mungkin sekolah, bahkan sekolah minggu masih jarak jauh ya. Kalau sekolah dikenal dengan PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Saya yakin kalian pasti sudah bosan, pengen bertemu dengan gurunya, pengen bertemu dengan teman-temannya di sekolah, pasti itu. Tapi tolong ya anak-anakku, kita harus sabar karena pandemi ini belum berakhir. Tetaplah di rumah, belajar di rumah, membaca firman Tuhan di rumah, memuji nama Tuhan juga di rumah. Semuanya adalah sebagai bukti bahwa kalian masih berbakti kepada Tuhan, kepada orang tua dan kepada guru. Anak-anakku sekalian, mungkin demikian firman Tuhan yang bisa Bu Christine sampaikan saat ini. Tetap semangat di rumah, belajar, tetap melakukan hal-hal yang baik untuk di sekitarnya. Kita contoh tadi Nabi Yunus ya. Demikian untuk mengakhiri anak-anak, Bu Christine punya ayat yang indah ini bisa dihafalkan di rumah, yaitu dari Matius ya. Matius 5 ayat 9. Coba dicari dulu. Ya, sudah ketemu. Ya, perjanjian baru ya. Matius 5 ayat 9 demikian. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3.
Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Demikian anak-anak, terima kasih ya. Sampai jumpa nanti di minggu yang akan datang dalam sekolah minggu yang lain. Terima kasih. Shalom. Tadi kita mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah. Tadi kita mendengarkan tentang Nabi Yunus. Selanjutnya kita akan persembahan yang sudah menyiapkan persembahannya. Kita akan sama-sama mempersembahkan dengan diiringi lagu Beri Syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, setulus hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, setulus hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Selanjutnya kita mau doa persembahan, sekaligus kita akan berdoa penutup untuk menutup sekolah minggu kita pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan sudah membimbing sekolah minggu kami pada hari ini. Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu yang sangat indah untuk kehidupan kami. Tuhan, kami juga sudah mempersembahkan sedikit dari rezeki yang sudah Tuhan berikan. Kiranya Tuhan berkati, kiranya Tuhan sucikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya, sebelum kita menutup sekolah minggu pada hari ini, kita mau sama-sama menyanyikan lagu Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.